London. Iya. Gini. Iya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam episode khusus ini di Alois Budi Purnomo TV. Hari ini saya mendapat tamu keren, tamu istimewa, sahabat saya yang baru gegara medsos yang bermanfaat, yang menjadi berkat untuk kita semua. Sahabatku ini ternyata seorang pewarta keren yang mengasuh DKC, Damai Kasih Channel. Tadi pagi kami sempat, tadi pagi atau kemarin ya? Tadi pagi beliau tiba-tiba WA saya memperkenalkan diri, lalu saya respon, malah sekarang langsung datang ya, rawuh ke Banjardowo, ke pasaran saya. Nah, ini beliau tamu kita sambut ya. Terima kasih Romo. Bro Erik. Ya, Bro Erik ternyata keren ya, pengasuh Damai. Kosternya DKC. Singkatan apa itu? Damai Kasih Channel. Itu gimana, Bro Erik? Cerita dong tentang DKC yang sekarang berkolaborasi dengan Alois Budi Purnomo TV. Tapi TV di sini bukan television, tapi singkatan Theos Vitae, perpaduan dua bahasa. Theos itu bahasa Yunani, Vitae itu bahasa Latin. Allah sumber kehidupan kita, dua bahasa, dan yang menggunakan berbahasa Indonesia, artinya segala bangsa dan bahasa mengalami Allah sebagai sumber kehidupan. Melalui Alois Budi Purnomo TV, merajut kebangsaan, kerukunan, persaudaraan, apapun agama dan kepercayaan kita, tetapi dalam perspektif Katolik. Nah, gimana Bro? Dengan DKC. Siap. Selamat siang Ibu Bapak, salve berkah dalam, Tuhan berkati. Saya rawuh ke tempatnya Romo Alois Budi Purnomo. Memang kemarin saya melihat videonya beliau, dan ternyata beliau pastor di Keuskupan Agung Semarang, Bapak. Puji Tuhan, akhirnya saya mendapatkan klerus di wilayah saya sendiri. Ternyata beliau ada di KAS. Sekarang beliau ada di Paroki Banjardowo, Ibu Bapak. Kenalkan, nama saya Damai Kasih Channel. Saya kosternya di YouTube DKC. Puji Tuhan, di DKC itu ada 10 Romo untuk memimpin DKC. Sekarang tambah 1, Romo Alois Budi Purnomo menjadi pembina DKC juga, Ibu Bapak. Mungkin secepatnya nanti akan live streaming di DKC juga. Begitu, Romo. Ya, ini seperti tumbuh oleh tutup. Ya. Saya sendiri concern sebagai imam mewartakan dengan cara-cara baru dan kreatif melalui medsos. Medsos kita pakai sebagai sarana untuk mewartakan kasih, damai, kerukunan, persaudaraan, tentu dengan basis kita sebagai warga bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi landasan saya untuk bermedsos, terutama melalui YouTube. Ya, selama ini, Bro Erik, saya itu lama berkecimpung di medsos dalam konteks jurnalistik. Jadi saya menulis, menerbitkan karya kerasulan jurnalistik dengan majalah yang non-profit oriented sudah 18 tahun, majalah Inspirasi, Lentera yang Membebaskan. Di situ isinya ada perspektif Katolik, ekumenis, ada pendeta, interreligius, kadang ada dari Hindu, Buddha, Konghucu, juga Islam yang menulis dengan refleksi tema-tema tertentu. Lalu di masa pandemi ini, teman-teman karya kerasulan jurnalistik mendorong saya untuk
memaksimalkan akun YouTube saya di Nggih. Alois Budi Purnomo TV untuk pewartaan juga. Nah, gara-gara itu kita ketemu. Amin, puji Tuhan Romo, puji Tuhan. Mungkin Romo boleh diklik di komennya ini Romo. Romo ditulisani dulu. Mungkin ada yang bertanya atau bagaimana Romo. Iya, jadi di sini kan ini misalnya dari sini kita, jadi gini, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya itu belajar dan ini kebetulan saya dapat guru yang baik ya. Kosternya DKC ini menjadi guru saya. Saya dikenalkan dengan perangkat melalui StreamYard, lalu langsung praktek aja, praktek spontan gitu. Kalau dari sini aku bisa share nggak ke teman-teman? Bisa Romo, bisa Romo, bisa Romo. Berarti aku harus masuk ke akun saya dulu ya, ke YouTube, ke Alois Budi Purnomo. Ada apa di sana? Your channel, live streaming. Oh ada di sini. Nah itu langsung ini bisa langsung saya share ya. Ada apa di sana? Wah, saya share dulu nih. Biar nggak double Romo, Romo agak menjauh dari sana. Ini tak matikan aja. Puji Tuhan Ibu Bapak, saya bertemu dengan kleru saya. Kemenangan di Katolik itu begini Bapak. Umpama saya pergi ke negara manapun, ada gereja yang satu, kudus, Katolik, Apostolik, itu Romo kita Ibu Bapak. Itu Romo kita. Termasuk beliau ini ya Romo kita. Romonya Dion. Halo Dion. Salve berkah dalam Dion. Ya ini saya sowan ke Romo Dion. Ini adik kita Romo, ini anak SMP yang keren. Bapak Koster, ya. Halo Dion, selamat berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo, temannya Koster DKC. Teman yang ternyata istimewa. Teman-teman Dion, keluarga besar DKC suruh melihat live streamingnya Romo Alois. Silakan di-share Dion di grup WA keluarga DKC. Nah, kita sekalian ngobrol-ngobrol. Ini Bapak, sekarang saya memohon dengan hormat supaya Romo Alois menjadi pembina Damai Kasih Channel. Jadi sekarang kita bertambah 11 klerus Ibu Bapak yang menemani Damai Kasih Channel. Amin. Jadi teman-teman DKC juga para Romo dimanapun berada, salam kenal. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Puji Tuhan, kuasa Allah yang Maha Kasih itu yang memanggil saya menjadi imamnya, menyertai sesuai moto saya, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Nggak terasa 26 tahun melayani sebagai imam di Keuskupan Agung Semarang, Bro Erik. Jadi 26 tahun itu saya udah malang melintang, berkeliling dari paroki. Awalnya saya memang masih studi, menyelesaikan studi lisensiat teologi kontekstual. Kemudian saya melayani di Maria Fatima Magelang, lalu menjadi di Karanganyar Solo, lalu menjadi misionaris domestik di Pematang Siantar, tugas sebagai staf dan rektor Seminari Tinggi Pematang Siantar. Salah satu murid saya udah jadi oskop loh. Ada. Monsinyur Frans Sinaga. Bapak Monsinyur, ya Bapak Monsinyur. Bapak Oskop, ini sejak masih frater itu sudah saya doakan, ini frater ini sangat bagus, nanti jadi Romo yang baik, jadi oskop, jadi oskop beneran. Itu tahun 2000 sampai 2004 saya di sana, kemudian kembali ke Semarang, di Semarang sampai hari ini, sejak 2004 sampai tahun ini. Saya bertugas di Semarang ini dari Katedral Semarang, kemudian di Tanah Mas, di Kebon Dalem, di Ungaran, lalu ke Unika sebagai kampus ministry. Nah, waktu jadi kampus ministry di Unika, saya nyambi studi S3. Mantap. Dalam dokter Ibu Bapak, beliau sudah dokter ini Bapak. Dalam 2 tahun 5 bulan, puji Tuhan selesai, ya mahasiswa tua. Tapi kuasa Tuhan itu sempurna. 2 tahun 5 bulan saya bisa menyelesaikan program doktor ilmu lingkungan, dan ya syukur pada Allah semuanya berjalan baik. Dan sekarang ini
eh, melayani di Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Kefikepan Komisi Semarang. di KAS. KKPKC ya, KKPKC. Sebelumnya saya 11 tahun dari 2008 sampai 2019 melayani sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang. Romo boleh saya memperkenalkan ke Boleh, pembina DKJ? silakan. Untuk Romo Adrian, Romo Epeng, Romo Antoro, Romo Lulus Widodo, Romo Padua, Romo Jack, Romo Adios. Aduh, siapa lagi ya? Saya harus buka data ini. Sebentar, Romo. Saking banyaknya Romo ini. Gak apa-apa. Sebentar, Romo. Penting itu, keren. Saya akan menyapa Romo-Romo saya yang di yang di luar negeri ya. Terus, Romo. Jadi DKC itu istimewa teman-teman. Boleh subscribe, buka di channel DKC. Teman-teman DKC juga bisa buka di Alois Budi Purnomo TV. Amin. Bisa saling subscribe di situ, saling menopang. DKC ini diasuh oleh romo-romo yang istimewa ya, tersebar di seluruh dunia. Ini Romo. Saya sapa dulu untuk Romo Padua, Romo Agus Murti, Romo Magnus Rossi, Romo Jack, Romo Sabas, Romo Lulus Widodo, Romo Epeng, Romo Antoro, Romo Adrian, Romo Adios, dan Romo Alois Budi PR. Ini sekarang beliaunya. Terima kasih Romo-Romo, terima kasih Romo-Romo doanya Romo. Puji Tuhan Ibu Bapak, akhirnya saya bertemu dengan klerus asli KAS. Ternyata DKC ada dapat klerus KAS Ibu Bapak. Selama ini nggak ada Romo. Basisnya di Semarang ya DKC atau di berbagai tempat? Berbagai tempat Romo. Karena ya, di tim itu kan berbanyak keuskupan Romo. Romo ini digeser Romo. Ada yang mau menyampaikan apa Romo? Mana? Ya. Oke. Oh menyapa Selamat Romo. Siang saudaraku Hilarius Timu B ya, dimanapun panjenengan, Flora Riche Mamul, Dion tadi sudah ya, Dion ini yang pertama kali masuk. Oke. Ini saya belajar. Ternyata bermedia sosial itu memang betul Romo, menarik, menjadi salah satu platform untuk sekali lagi pewartaan. Pewartaan, ya, mewartakan. Orientasi dasar saya adalah pewartaan. Kita tahu kadang-kadang medsos kita itu penuh dengan macam-macam yang sangat dinamis, ada hoax, ada pemecah belah. Nah, kita merukunkan persaudaraan semangat kerukunan ini. Bu Emi, selamat siang, Bu Emi Junastuti. Ya ini follower setia. Saya paling live streaming. Dulu saya live streaming tapi ya tidak dengan StreamYard ya. Saya langsung di akun, di email, di YouTube saya. Kadang-kadang live streaming untuk misa, untuk doa bersama setiap sore. Tapi tidak melalui StreamYard Romo. Tidak melalui StreamYard. Ternyata ada platform baru dengan StreamYard lebih keren ya. Keren Romo, langsung Romo. Gitu. Ibu Bapak, beliau di kebangsaan keren Ibu Bapak. Boleh dipresani video-videonya, ditonton keren-keren. Mantap, mantap Bapak. Monggo dipresani aja. Kita nanti live-nya nggak lama-lama ya Bapak ya. Ya ini perkenalan. Ini perkenalan. Jadi saya dilatih oleh Koster DKC untuk menggunakan StreamYard. Romo. Mungkin kalau mulai lagi sudah bingung lagi sendirian ya. Tidak Romo, nanti gambar saya ya nanti dipandu, diajari. Ya, ini ada Ibu Maria Yuliastuti Handayani. Selamat siang Romo Budi, Pak Koster. Salam semangat. Selalu semangat. Ini di kebun Gereja Santo Ignatius Banjardowo. Tadi Pak Koster sempat geblasok loh. Ya Romo, sempat geblasok Romo. Malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya malu-maluin. Tapi lebih bertanya, saya di sini ngalami musibah sekali, Pak Erik. Jadi sebulan yang lalu kurang lebih saya misa di lingkungan. Waktu saya berangkat dari katedral, habis rapat komisi, waktu itu rapat dengan teman-teman Kefikepan. Lalu waktu berangkat, itu saya masuk di gang yang namanya Genuk Indah. Seorang rekan dari Polrestabes. Bagus loh, di sini ada polisi, intel, yang jadi ketua lingkungan. Namanya Pak
Greg AD, itu Oh, kerja di GKD. Polrestabes. Oh, iya. Jadi beliau jemput saya nunggu di bawah gerbang, lalu saya ngikutin dia sampai di rumah. Pulangnya saya sendiri. Iya. Ternyata saya kan waktu dijemput itu ada petugas menyeberangkan nih. Iya, iya. Saya saking kesusunya, tergesa-gesanya nyebrang, lupa memberikan apresiasi kepada petugas. Ya, kepada petugas, lalu akhirnya apa? Saya merasa berdosa, aku udah diseberangkan kok aku tidak memberi. Pulangnya maksud hati saya mau memberi double. Iya. Ternyata saya salah jalan, keluarnya itu bukan di yang tempat saya masuk, tapi di tempat lain. Oh, Yang ternyata itu bukan penyeberangan. Gara-gara pikiran saya itu mencari yang nyebrangkan, iya. mau ngasih double 2 kali lipat begitu, saya nggak lihat bahwa ternyata jalur ini sebetulnya yang untuk jalur keluar lalu belok kiri. Oh, iya, iya, iya. Saya bablas malah terus wuduk, akhirnya melompati penyeberangan itu, melompati apa? Pembatas jalan. Pembatas jalan. Jadi mobil saya naik di situ ongkang-ongkang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Itu sesuatu yang ya belajar. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan di tempat yang baru, tapi jangan salah nyebrang. Salah nyebrang bisa berbahaya. Syukur pada Tuhan pada waktu itu banyak orang baik langsung menolong saya. Amin. Sehingga Amin. saya bisa nyebrang dengan selamat, tapi ya nunggu hampir 1 jam ungkak-ungkak didongkrak, lalu bisa keluar. Termasuk Pak Ade, teman saya itu ya datang, Pak polisinya datang, kemudian membantu mengatur jalan supaya nggak crowded, karena orang penasaran nih ada apa, kok ada mobil. Saya dikira ngantuk, tapi enggak, sebenarnya karena saya salah Iya, aja. iya. Bahkan ada yang tanya ke saya, "Mas, kamu mau bunuh diri ya?" Oh enggak boleh bunuh diri. Kehidupan ini harus dirawat, dihargai, Siap. apapun keadaannya. Romo, ini ada Romo Lulus ya, Romo. Ya, Sebentar. oke. Tadi telepon. Bapak, ini saya nelpon Romo Lulus, Ibu Bapak. Ya. Ini ada Hilarius, selamat siang semuanya. Enak ya di sini langsung Iya, Romo. kita bisa begini. Keren. Ini tamu keren betul ya. Enggak, Romo, saya koster aja, Romo. Kosternya DKC. Iya. Teman-teman, Ibu Bapak, saya telepon Romo Lulus video call. Mudah-mudahan diangkat Ibu Bapak, nggih. Jadi bisa berkomunikasi dengan Romo Alois. Ini beliau di Papua, Ibu Bapak, Romo Oh Lulus di ini. Papua ya, Nggih, berarti di Papua. sana sudah jam 2 ya, selisih 2 jam. Nggih, Romo. Waduh. Mungkin sedang sibuk beliau ya, persiapan Natal di Papua. Salam untuk Romo. Siap, Romo. Siap. Lulus Widodo di Papua. Salam untuk para Romo semua. Ini Romo. Romo, ini saya baru live streaming dengan Romo Alois, Romo. Halo Romo Lulus, salam kenal. Tuhan berkati. Salam kenal, Romo. Ya, ini Pak Erik datang ke pasuran saya, kita kenalan lalu coba live streaming ya. Terima kasih Romo Lulus. Romo Lulus sehat selalu nggih, Romo ya. Pak Erik. Nggih. Ya. Halo. Saya ini sudah pindah ke Papua, ke Agats. Di Papua ya? Ya, saya ini dalam perjalanan, jadi nanti akan terbang ke Timika. Oh gitu, siap. Kemudian aku ke Agats bersama Monsinyur Murwito. Oh bersama, ya salam untuk Monsinyur Murwito ya, sungkem. Beliau. Oke. Bertugas di Agats. Oke, mau ke Agats sini ya? Dapat panggilan mulia, tugas di sana mungkin 3-4 tahun mungkin. Ya. Oke Romo, selamat bertugas. Sangat menyenangkan menjadi misionaris. Itu Mas Erik belum bisa melayani online lagi karena belum tentu saya ada sinyal. Oke. Ya Romo, terima kasih. Nggih, Romo Lulus siap. Ya. Romo jaga kesehatan, nggih Romo. Tuhan berkati Romo. Salve berkah dalam Romo. Nggih Romo, siap Romo, nggih. Oh keren ya. Ini halo Pak Francis Bergias, temanku ini di Unpar beliau. Calon profesor dia. Dokter Francis Bergias di Bandung. Beliau di Bandung. Di Bandung, Keuskupan ini Bandung. teman-teman yang tim di kampus ministry. Kagum sama Romo nih. Om Hilarius ini. Ya Om Hilarius, sehat selalu ya. Tetap semangat. Oke.
bisa mengintip saya di Alois Budi Purnomo TV. Iya, ya, terima kasih. Siap. Nah, iya ini betul. Jadi Pak Erik ini datang gara-gara kami WA-an, lalu kita bisa ketemu di sini pas saya juga free. Sebenarnya tadi ada rencana untuk memasang, jadi hari ini kan kita mengenang 100, pas hari anti korupsi, kita mau mengenang 100 hari Mas Iwan Budi yang yang tanggal ya, 24 Agustus yang lalu itu. ya, kasus sehari sebelum dipanggil untuk tipikor, ternyata beliau sudah tidak pulang dan ditemukan 8 September sudah kondisi terbakar, mutilasi sampai hari ini kepalanya belum ketemu, bagian kaki juga belum ketemu. Bisa diceritakan Romo di lab. Ya, jadi hari ini teman-teman mohon doa juga dari seluruh follower keluarga besar DKC dimanapun berada, mohon doa untuk proses penegakan hukum secara adil. Hari ini dalam perhitungan kami bersama kuasa hukum yang saya tunjuk, Pak Iwan Budi ini 100 hari yang lalu meninggal dunia karena 24 Agustus itu pagi berangkat dari rumah, tidak pulang, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Dan dari otopsi dan semuanya diduga ya tanggal 24 itu beliau meninggal. Karena ada indikasi pada waktu itu tanggal 24 itu orang-orang sekitar, ada saksi mata yang melihat ada kepulan asap yang berbeda di lokasi itu. Tempat ditemukan jenazah beliau yang sudah hangus dengan kendaraan, dengan semuanya. Nah, bersama kuasa hukum kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, dengan kepolisian, dengan TNI, bahkan kita sudah bersurat kepada Bapak Presiden Jokowi dan sudah diutus dari Deputi 5, kemudian Kompolnas, kita bersama-sama ya, mendukung kinerja Polri dan TNI untuk mengusut tuntas kasus ini. Mohon doa, semoga semua berjalan lancar. Sebetulnya hari ini kita mau memasang satu tugu peringatan yang ditandatangani diprakarsai oleh kami, KKPKJ di lokasi. Di lokasi. Cuma supaya semuanya berjalan baik, karena kami belum sempat ketemu pemilik lahan itu siapa, kita mau kulon nuwun hanya untuk masang itu. Karena belum sempat ketemu, barangkali nanti Bro Erik bisa membantu kita juga. Siap. Pemilik lahannya siapa, kita hanya mau kulon nuwun. Seperti pernah terjadi pada waktu itu, kami itu memasang tugu peringatan untuk para korban yang ada di Plumbon. Itu perhutani mengizinkan, lalu pihak Pemkot mengizinkan, lalu kita pasang di situ. Nah, kasus yang sama akan kita buat. Amin. Nah, karena belum ketemu pemiliknya, lalu rencana pemasangan tugu peringatan itu kita tunda sampai semuanya berjalan baik. Kalau ada keluarga besar DKC yang tahu marina di sebelah arah ke mana, ke kampus Udinus itu, pemiliknya siapa, nanti kita akan pasang di TKP itu. Sampai sekarang itu bekas gosong-gosongnya masih ada. Siap. Saya berdoa di situ dengan teman-teman Gus Durian, dengan FKUB, Lintas Agama. Ini juga gerakan lintas agama memprakarsai untuk keadilan ini atas nama kemanusiaan. Amin. Siap. Barangkali live streaming kita cukup. Terima kasih. Ini ada Bu Susanti Sintia, sehat selalu. Salam untuk Kohbre juga, semangat, tetap sehat selalu. Ya, ini sedang posisi beliau di satu tempat untuk perawatan orang sakit di rumah sakit. Oke, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Bro Erik, ada closing statement, silakan. Ibu bapak dan rekan-rekan dan keluarga besar Damai Kasih Channel, tolong di-subscribe, like dan share untuk channel YouTube Romo Alois Budi Purnomo TV. Terima kasih. Mohon dikabarkan sukacita dari Romo kita
supaya pewartaannya makin luas. Tetap semangat, jaga Amin, kesehatan. amin, amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua dimanapun berada, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Ya. Makin. Iya.